A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau nanya ke kawan-kawan, siapa yang rasa-rasanya ada sesuatu yang berbeda gitu? Diukur dari mana, Bang? Sederhana ngukurnya, ya. Keberlanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Ingat waktu sebelum ganti tahun ada 4 cara kita men-screening diri yang saya pernah sampaikan. Masih ingat? Oke, yang pertama apa kawan-kawan yang harus di-screening? Personal growth. Kemudian yang kedua professional growth. Kemudian yang ketiga relational growth. Kemudian yang keempat spiritual growth. Pertanyaannya, apakah rumus ini benar-benar sudah kita lakukan? Kalau sudah kita lakukan, apa yang sudah kita rubah di awal tahun ini, atau ya hanya tahunnya saja yang berubah, harinya saja yang berubah, tetapi perilaku kita tetap sama. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang berbeda, kita perlu melakukan tindakan yang berbeda pula. Kalau ada orang pengen mendapatkan hasil yang berbeda, tapi ya aktivitasnya sama, itulah yang dinamakan dengan konslet. Nah, konslet gitu. Maka kalau untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda kita dari 2025 ini, harus ada amal soleh baru, harus ada amalan baru yang kita lakukan. Nah, dan itu tidak mesti juga kawan-kawan harus nambah, bisa saja perbaikan, bisa juga mungkin meningkatkan kualitasnya, memperbaiki yang sudah kita kerjakan. Nah, tapi harus ada sesuatu yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda juga. Oke, saya mau ngajak teman-teman, kemarin Abi sudah sempat menyampaikan, tapi itu hanya kalangan internal santri. Ya, sama-sama kita buka Quran surah Al-Ahzab kawan-kawan di ayat 35. Surah yang ke-33. Nah, ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khasi'ina wal khasi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati waz-zakirinallaha katsira waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Kita baca dulu kawan-kawan. Nih, ya. Kita baca artinya, ya. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim. Laki-laki dan perempuan mukmin.
laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Teman-teman, kita fokus kepada ujungnya. Berarti kalau kita tarik, yang disebutkan tadi di atas itu adalah syarat untuk laki-laki maupun perempuan, ya, supaya dapat ampunan, dapat pahala yang besar. Berarti kalau kita lihat di sini ada berapa syarat nih kawan-kawan? Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga taat, ya, tetap dalam ketaatannya, yang keempat yang benar, yang kelima sabar, yang keenam yang khusyuk, yang ketujuh bersedekah, yang kedelapan berpuasa, sembilan memelihara kehormatannya, yang kesepuluh banyak menyebut nama Allah. Ada berapa? Ada 10 kalau kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, laki-laki dan perempuan yang muslim. Apa ciri-cirinya seseorang dikatakan muslim, kawan-kawan? Ketika dia, ya, salah satunya bersahadat. Itu yang paling basic, bersahadat. Dia, kawan-kawan, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Nah, itulah secara singkatnya. Kita lompat yang kedua, ya. Saya mau bahas tentang laki-laki dan perempuan mukmin. Nah, apa ciri-ciri orang dikatakan mukmin, kawan-kawan? Ya, kita buka dulu di Quran surah Al-Mu'minun. Oke, kita lompat ke surah Al-Mu'minun. Ya, kita lihat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa ciri-ciri orang yang beriman? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, ini kawan-kawan yang menarik, ya. Di dalam ayat ini puasa, salat dan zakat nih, salat dan zakat. Ayat 2 tadi itu kan salat. Ayat keempatnya itu zakat, kawan-kawan. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Banyak ayat itu menggabungkan wa aqimus shalah wa atuz zakat, menggabungkan antara salat dan zakat. Tapi di ayat ini Allah pisahkan, ada pembatas tengah-tengahnya, yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Berarti kalau disederhanakan dalam bahasa kita, apa kawan-kawan bahas istilahnya ini? Produktif. Inilah yang dimaksud dengan kalaulah ada pernah dengar muslim produktif. Nah, maka teman-teman, kemarin saya diskusi sama Abi, salah satu ciri orang yang beriman itu adalah orang yang produktif. Maka bisa kita simpulkan produktif ini bagian dari validasi keimanan. Validasi keimanan. Jadi kawan-kawan, iman itu pondasi. Nah, pondasinya. Tapi untuk membuktikan bahwa kita beriman, kan saya pernah menyampaikan juga, ya, di pertemuan sebelumnya, salah satu bukti orang beriman itu kawan-kawan, dia melakukan amal soleh. Jadi Quran surah Al-Asr itu kan
Nah, selain menasihati orang dengan sabar, ya, habis itu tentunya salah satunya itu teman-teman amal soleh. Nah, amal soleh ini kerja nyata, ya. Nah, harus aktivitasnya itu kelihatan. Apa bang ukurannya produktif? Karya, kawan-kawan. Ya, ini mungkin yang tidak bosan-bosannya saya sama Abi teriakkan. Bikin karya, bikin sesuatu. Nah, karena teman-teman, kalau kawan-kawan sudah bisa bikin karya, ya tak perlu banyak bercerita. Orang dah tahu dah kualitas kita. Nah, gitu dia. Ya, tapi kalau ilmunya banyak, belum bisa buat apa-apa, masih orang ngeremehkan. Ya, banyak sekarang. Ya, kalau bicara pintar-pintaran, AI jauh udah lebih pintar, lebih cepat lagi dia menjawab sesuatu. Betul lah. Nah, bahkan AI sekarang udah naik level kan, sudah bisa berkarya dia kan. Minta bikinkan logo sebentar jadi. Minta bikinkan desain sebentar jadi. Nah, bahkan kemarin salah satu orang dekat Facebook lah di Indonesia. Nah, teman-teman, artinya kalau orang dekat dengan Facebook kan udah pasti ahli kan di bidang Facebook Ads. Kata beliau, Bang Kiki, di 2025 ini, ya, udah ndak laku lagi dah tuh yang jago-jago baca dashboard. Nah, kalau dulu tuh kan kawan-kawan keahlian seorang advertiser itu adalah orang yang jago baca dashboard salah satunya, ngeriset, kemudian ya tahu audiens, behavior dan lain sebagainya. Nah, 2025 Meta sudah mengeluarkan robot atau AI-nya Meta. Jadi nanti emak-emak pun udah bisa ngiklan kawan-kawan tanpa bisa baca dashboard. Nah, gampang begitu. Nah, kita tunggu ya launchingnya. Kalau nggak salah kata beliau waktu itu bulan Mei. Nah, jadi akhirnya banyak profesi yang sebelumnya adalah profesi yang sulit yaitu advertiser itu tuh sudah bisa digantikan oleh AI. Nah, jadi tidak perlu lagi riset usia berapa yang ini yang winning nih, kemudian akan nembak daerah mana. Itu dah dia nanti otomatis dah masukkan produk apa yang mau kita iklankan, habis itu dah otomatis nanti disettingkan iklannya dan itu jalan. Nah, maka kata beliau sekarang yang bisa salah satunya ditingkatkan menggunakan skill itu masih di dunia konten kata beliau. Nah, maka pertarungannya itu di dunia konten kawan-kawan. Nah, maka kita hari ini ngirim tuh tim dari pusat di sini ke MSP, ada 4 orang ya. Ada Bang Galuh kita kirim, ada Kak Mega, ada Bang Fajrul sama Kak Dea. Ini bukti keseriusan kita untuk menumbuhkan kawan-kawan. Nah, kita kirim di sana untuk belajar konten. Bukan hanya sekedar konten asal naik, tetapi bagaimana bisa ya sebaran kebaikannya itu lebih besar. Nah, coba dilihat tuh konten-kontennya MSP kan alhamdulillah ya banyak yang viral. Dari organiknya saja sudah bisa menghasilkan ratusan juta kawan-kawan. Itu organik tanpa iklan. Nah, maka setiap sesuatu itu pasti ada ilmunya. Nah, karena MSP yang punya keilmuan di bidang media sosial, di bidang perkontenan, kita minta kawan-kawan yang di sini untuk belajar di sana. Dan ini juga bagian daripada validasi keimanan. Karena meningkatkan apa namanya ini kompetensi. Harapannya kalau kompetensinya meningkat, produktivitasnya juga meningkat. Oke, jadi balik lagi ke cerita awal. Mau mentransfer energi produktivitas. Saya berani sama Abi teriak-teriak kawan-kawan untuk meningkatkan produktivitas ini karena rasa-rasanya ya inilah yang bisa saya contohkan gitu. Kalau bicara keilmuan, saya tidak banyak ilmunya. Maka itulah yang saya lakukan dari awal gitu ya, membersamai Abi. Saya bilang saya ini tak pintar, tapi saya ini punya waktu lebih karena masih belum banyak punya kesibukan. Saya ini punya
energi lebih, saya ini punya otot, sehingga akhirnya itulah yang bisa saya lakukan waktu itu kawan-kawan. Mungkin teman saya survei seminggu sekali, saya bisa setiap hari. Kalau ada yang survei 1 hari 1 kali, saya mainkan 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Itulah yang bisa saya lakukan. Ya, otak kurang, maka tenaga yang saya banyakkan. Nah, yang saya khawatirkan adalah otak kurang, mau pakai tenaga juga enggak mau, berharap dapat lebih. Itulah namanya konslet. Nah, berkali-kali ini tahadus bin nikmah untuk ngajak kawan-kawan. Saya bilang orang yang biasanya muncul ke permukaan itu karena dia bisa memaksimalkan waktu-waktu, ya, yang di saat orang lain tidak produktif, dia produktif. Itulah yang saya sering sebut, dia menang di tikungan-tikungan kecil. Ada juga orang yang jauh gapnya, padahal di tempat yang sama, waktunya sama, makannya sama, tapi kok beda hasilnya. Bisa jadi dia kalah juga di tikungan-tikungan kecil. Di saat belajar tidur, pasti beda hasilnya. Di saat yang lain lagi tidur, dia belajar. Dia mungkin mengerjakan sesuatu. Di saat mungkin hari libur, yang lain staycation, healing, hilang. Nah, dia tetap memilih melakukan agenda. Beda hasilnya kawan-kawan. Dan itu ketika dikumpulkan berakumulasi, 1 jam aja lah kawan-kawan melakukan sesuatu yang berbeda dengan kawan kita. Berarti dalam 1 bulan berarti ada 30 jam. Ya, dalam 1 tahun berapa berarti? Berarti ada 360 jam. Pasti beda. 1 jam aja kita melakukan yang berbeda dari kawan kita. Dalam 1 tahun ada 360 jam. Maka berat ngejarnya. Maka kalau ada kawan saya bilang, gimana kok bisa seperti ini? Tidak ada yang berbeda. Saya cuma melakukan berbeda sedikit ya, gitu ya, hari demi hari. Kawan-kawan. Ya, sederhana ngeceknya. Misal ya, saya kemarin hari Ahad melakukan banyak juga peran. Padahal tuh terasa lelah badan karena nonstop 1 minggu. Kan dari Ahad ke Ahad lagi kawan-kawan. Kemarin itulah terakhir mengantar tamu terakhir. Nah, berarti fix 1 minggu. Dan itu sangat beralasan ketika saya mau istirahat loh lah hari Ahad nih, capek begitu. Nah, pagi sama melakukan aktivitas seperti kawan-kawan, berarti melakukan aktivitas sebagai hamba. Ya, sholat apa segala macam, baca Quran. Habis itu dengarkan kajian, berarti jadi murid. Dengar kajian Abi, duduk. Ya, habis itu menjalankan tugas bapenta, ngantar tamu. Antar tamu. Nah, ini aktivitas yang ketiga. Ngantar tamu. Yang ketiga. Habis itu, habis ngantar tamu, menjalankan aktivitas yang keempat sebagai orang tua, sebagai ayah. Ya, karena hari Ahad kita jalan CFD, sekalian cari insight bisnis. Nah, akhirnya sekalian jalan, hasil lapor. Bang Reza, tolong ke CFD, ini banyak ide nih, orang jual kebab. Berarti dah 5 aktivitas. Gitu kawan-kawan. Nah, terus akhirnya balik. Biasa, seperti biasalah hari Ahad tetap melakukan aktivitas di masjid, ada tamu juga di rumah. Sore turun lagi ngecek outlet. Nah, cek outlet, ajak Bang Reza keliling sama Abi, outlet Podomoro, Tanjung Raya. Nah, itu kawan-kawan dilakukan bukan untuk gaya-gayaan, tapi dalam rangka tadi nih, supaya kita tidak termasuk dalam orang yang memanfaatkan waktu secara sia-sia. Tapi kan sering bertanya seperti ini, bang gitu-gitu benar, nikmati hidup lah bang. Betul lah. Tidak ada yang salah dengan kata-kata menikmati hidup. Ya, asal menempatkannya di waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Maksudnya gimana bang? Nah, saya biasanya begini.
Ya, jangan sampai kita nih saya bilang kalah dari orang yang mungkin kehidupannya lebih baik, dari orang yang mungkin ya keilmuannya lebih banyak gitu. Jadi kan ada mindset, bukan berarti kita ini banyak banyak yang kita kerjakan kita tidak bisa menikmati hidup, juga salah. Artinya bicara tentang produktivitas kawan-kawan, ya jangan terlalu cepat gitu untuk merasa puas dengan apa yang kita kerjakan. Ada lagi tantangan yang lebih besar yang harus kita lakukan. Nah itu. Nah kita sedang tidak menyindir kawan-kawan yang mungkin saat ini masih berleyeh-leyeh gitu untuk bersantai ria, tetapi kalau secara personal kita tuh harus bisa melawan itu ya gitu ya. Oke, belum waktunya kayaknya saya ini untuk bersantai, belum waktunya kayaknya saya ini untuk menikmati, karena masih belum besar apa yang saya kerjakan, hasilnya ini masih belum besar. Nah gitu. Nah, itu teman-teman mindset yang coba saya tanamkan dalam diri saya, sehingga akhirnya itu yang menjadi pemacu untuk bisa produktif. Pisahkan antara sibuk dan produktif, itu ada dua hal yang berbeda. Sibuk itu kawan-kawan kelihatan apa ya, dia kalau produktif itu diukur dengan hasil, ada hasilnya. Tapi kalau sibuk belum tentu. Saulayau bolak-balik dari depan pondok ke belakang, putar-mutar, itu sibuk juga namanya. Sibuk. Nah, bahasa Sambasnya kiulu keile. Saulayau. Nah, bolak-balik. Nah, itu kawan-kawan. Jadi setrika jalan. Nah, pernah ya dengan kata-kata itu ya? Nah, gitu. Padahal enggak ada hasilnya. Nah, itu juga sibuk. Nah, si paling sibuk. Nah, si paling sibuk. Padahal bisa juga sibuk itu supaya tidak dapat PR. Nah, maka yang jadi ukuran kita bukan banyaknya aktivitas, tetapi diukur dengan produktivitas, ada hasil kawan-kawan yang dilakukan. Nah, oke. Jadi kata-kata menikmati hidup itu boleh kita lakukan kalau sesuatu yang coba kita rancang itu terwujud. Nah, itu kan seru ya. Nah, alhamdulillah, apa namanya, kalau di zaman anak sekarang tuh soft reward istilahnya, betul ya. Nah, tapi kalau setiap hari ngasih soft reward, sementara rewardnya cuma sekali yang kita dapatkan, boncos lah dia. Berprestasi satu kali tapi ngasihkan soft rewardnya berkali-kali, boncos. Boleh nak bang? Sangat boleh. Itu salah satu strategi untuk membuat kita ya bersemangat. Nah, dalam istilah marketing dulu itu, ciptakanlah kemenangan-kemenangan kecil. Nah, kalau kemenangan besar tuh kan agak menantang, tapi kemenangan-kemenangan kecil. Nah, terus kawan-kawan berikutnya berkenaan dengan produktivitas nih. Jadi produktivitas ini bagian dari apa? Apa namanya? Aktivasi keimanan. Bukan aktivasi, apa bahasa saya tadi itu? Validasi keimanan, ya, membuktikan bahwa kita itu beriman. Nah, terus bang, udah banyak ada aktivitas yang kami lakukan, tapi banyak bang tantangannya. Nah ya, kita coba buka surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut itu surah yang keberapa? 29 ya. Coba kita lihat surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yubtanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Berarti satu paket enggak kira-kira iman dengan ujian? Satu paket. Konsekuensi kita mengatakan beriman ya siap diuji. Maka kalau kita pernah belajar kemarin sama
Ustadz Fahrul Razi yang pernah disampaikan sama ABN bukan mengatakan siap diuji, tapi mau diuji. Levelnya beda. Siap diuji dengan mau diuji itu beda kawan-kawan. Kalau siap gitu ya berarti kita itu menunggu. Tapi kalau mau kita yang merequest gitu ya, beda levelnya. Oke. Nah maka kawan-kawan tetap ada konsekuensi melakukan sesuatu yang baru itu tak nyaman. Nah itu bentuk dari ujian. Oke, kalau tadi deklarasi mengatakan menikmati hidup. Terus saya juga mau ngajak kawan-kawan yang mungkin saat ini alhamdulillah sudah banyak capaian-capaian yang didapatkan. Sudah merasa produktivitas. Jangan cepat untuk merasa puas. Ya, salah satunya merasa puas itu biasanya kawan-kawan larinya itu ke hobi. Melakukan hobi. Nah, salah enggak Bang? Enggak salah. Cuman gitu ya, kalau melakukan kebaikannya berkurang malah hilang, malah disibukkan dengan hobi, itu juga kurang tepat kawan-kawan. Ya, dan itu salah satu ciri biasa visi kita itu perlu di-upgrade. Visinya itu sudah mulai rendah, mulai kecil. Nah, karena kita ngelihat kalau Rasulullah semakin kan menyalanya itu kawan-kawan kan bukan di usia muda, malah kan di 40 ke atas itu semakin menyala istilahnya. 40 bahkan di usia 55 masih mimpin perang. Nah, kalau kita kan terbalik 59 sekarang udah pensiun. Pensiun kawan-kawan. Nah, padahal di akhir-akhir itulah adalah bisa jadi waktu terbaik untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Nah, Bang, kami ini alhamdulillah Bang, udah selesai kehidupan kami Bang. Insya Allah apa yang diinginkan semua sudah terwujud. Berarti mantap, bisa naik level berikutnya, masuk ke zona dakwah, masuk ke zona ya sosial. Nah itu baru keren teman-teman. Karena disitulah kebermanfaatan kita bisa lebih luas. Nah bagi yang belum berjuang sekarang, jangan sampai di umur nanti yang seharusnya kita sudah fokus berdakwah masih sibuk mencari kebutuhan. Ya ada banyak kawan-kawan. Akhir-akhir ini saya diketemukan dengan orang yang ya umurnya 55 tahun. Tapi harus berikhtiar masih untuk cari 100.000 per hari, 200.000 per hari, kan berat kawan-kawan ya. Salah nak Bang? Tidak salah. Tapi maksud saya di umur-umur seperti itu sudah harus lebih banyak ya kita gunakan untuk kebermanfaatan, berbagi, sharing, nah ngajar. Tapi kalau di usia itu masih harus bertarung, mencari sesuap nasi, mencari kebutuhan, sempat enggak mau ngajar? Enggak sempat. Gitu ya kawan-kawannya. Nah tentunya ini harus menjadi ibroh. Jadi pelajaran bagi kita untuk bagi yang masih muda, ayo bangun bangkit. Gitu ya. Kalau enggak tahu tanya. Nah, kalau sudah ngerjakan tingkatkan lagi. Nah itu baru namanya ngotot, produktif. Di salah satu bentuk validasi keimanan itu kawan-kawan produktif. Nah, saya pun dulu ya mau ndak mau akhirnya flashback balik teman-teman, mau ndak mau ya kalau teman-teman lihat kok bisa bertumbuh, saya waktu itu maksa diri untuk belajar. Justru banyaknya saya belajar itu bukan waktu saya masih sekolah atau kuliah. Tapi ketika saya sudah mulai praktek ke dunia nyata, terutama sedang fokus membangun bisnis kawan-kawan. Ya, di awal-awal itu harus ikat pinggang istilahnya. Ikat pinggang gimana maksudnya Bang? Ada keuntungan bisnis itu tidak langsung dinikmati, tapi digunakan untuk belajar. Ya, nah, Abi fokus membangun network. 2-3 tahun tuh kawan-kawan dampingi Kiai Lukman ya, roadshow sama Kak Mira, itu memang tidak dibayar,
Tapi akhirnya yang kami syukuri saat ini terbangun network Abi kemana-mana. Yang secara tidak langsung sekarang lah baru bisa kita rasakan. Ketika bangun Ismu Yahya mudah dan cepat. Nah, karena sudah punya network, dikenal. Nah, itulah investasi terbesar yang pernah kita lakukan. Nah, saya fokus ngawal tetap berproduksi. Abi fokus membangun network lewat jalur ya dakwah, lewat sosial juga. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah itu giliran saya waktu itu banyak belajar. Hampir setiap bulan ada tetap seminar atau workshop yang saya ikuti. Nah, dan goalsnya itu kawan-kawan bukan hanya sekedar belajar. Misalnya ketika belajar waktu itu ke Bandung, saya hanya dikasih modal untuk tiket pergi. Nginapnya di mana? Nah, dikasih nomor handphone. Nanti ente cari ini orang Pontianak, nanti numpang ya di kosnya. Ah gitu tuh. Numpang. Tidurlah kita. Nah. Oke, udah itu kawan-kawan mau balik. Tak ada duit, disuruh jualan dulu sama Abi. Belum ada duitnya nih, jualan lah dulu, jualan loh. Nah, jadi saya pernah dengan Bang Bejo waktu itu pergi pelatihan tuh tak ada tiket balik. Jadi untuk balik kawan-kawan jualan dulu. Dapat hasilnya baru beli tiket balik. Nah, begini-begini nih kawan-kawan yang mungkin teman-teman tidak pernah dengar ceritanya. Terus pernah di satu ketika lagi ikut ya workshop bayarnya itu 10 juta untuk 2 hari. Otomatis kan yang ikut nih orang-orang berduit. Nah, saya tidak dikasih hotel. Nah, saya disuruh pergi sendiri sama Abi. Syaratnya bisa dekat dengan pembicara, bahkan bisa tidur satu kamar. Itu menantang kawan-kawan. Lebih menantang lagi daripada cari duit. Betul lah? Kalau cari duit itu masihlah jualan. Tapi kalau disuruh ikut pelatihan, kita belum kenal dengan pembicaranya. Pembicaranya adalah pembicara nasional. Goals dari pelatihan itu bukan ilmu, tapi bagaimana ente bisa kenal dekat, bahkan bisa tidur sekamar. Nah, ini laki-laki ya, bukan perempuan. Nah, namanya Kang Ilham. Ya, sekarang itu salah satu founder Evermos. Nah, dulu beliau itu juga punya perusahaan namanya Urbanindo namanya. Ya, datang. Kan acaranya besok. Kita sore ini sudah datang. Orang pada semuanya check in. Check in. Apa untuk dapatkan hotel tuh kan. Saya itu kan duduk aja. Ya tak ada duit ya. Tidak kena booking kan kamar kawan-kawan. Dan saya itu belum tahu mana pembicaranya. Saya cari-carilah ada enggak yang cocok wajahnya ini kan. Oke. Udah ketemu. Oke, kenalkan diri lah. Assalamualaikum, salam kenal. Tak ada sekeren ini. Masih kucel, masih kurus, masih kecil, kawan-kawan. Masih berjuang. Itu 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Berarti 10 tahun yang lalu. Gitu. Nah, kenalkan diri, bawa kata-kata sakti. Kenalkan saya muridnya Bang En. Nah, itu agak sakti itu kawan-kawan. Nah, kenal orang tuh. Nah, kenal. Bahkan kalau di Pontianak itu untuk beli elektronik, nah saya ini timnya Bang En, nah bisa dapat diskon. Nah, cuman enggak saya kasih tahu ada tokohnya. Nah, pernah beli durian, saya bilang saya ini timnya Bang En, bisa gratis itu durian. Nah, ada tempatnya itu kalau Bang Nabil sih tahu. Nah, tapi kalau saya bocorkan ini ke kawan-kawan rosak nanti. Wah, kata Abi, saya teman bejo. Sampai akhirnya tak bisa gitu saya bilang. Saya ada satu tempat karena orang tahu saya kawan Bang En, nanti kena gratisan terus. Saya biasa jadi malas untuk datang ke situ. Tapi sampai segitunya loh kawan-kawan. Nah, ada kata-kata yang sakti. Salam kenal Kang, saya ini muridnya Bang En dari Pontianak. Biasa, Pontianak. Nah, gitu kan. Nah, biasalah Kang, belum ada tempat tidur malam ini nih. Oke. Jadi karena polos tuh kawan-kawan, karena akhirnya kita kan tidak terlalu banyak overthinking ya.
Jadi ya kalau tak ada rotan akar pun jadi gitu. Memberanikan diri aja ngomong. Belum ada kamar nih Kang. Bang EN sih kayaknya nyusul besok. Boleh nggak saya numpang tidur? Ente bayangkan. Saya kawan-kawan tidur, diizinkan tidur. Beliau di kasurnya, saya di bawah di lantai itu. Saking sejuknya saya masuk di balik gorden. Kan ya ada di kota yang lagi kita workshop itu agak dingin gitu kan. Terus ya kalau di kamar hotel itu hordennya kan tebal kan. Biasa ada 2 lapis, ada warna putihnya, kemudian ada coklatnya gitu kan. Dingin, masuk saya dalam itu. Ente bayangkan yang ngomong di depan ini pernah seperti itu kawan-kawan. Kalau ada kolongnya kita masuk ke bawah kolong tempat tidur itu. Nah, ya Allah. Nah akhirnya saya dekatlah dengan beliau. Jadi kalau ke Bandung gitu ya, pasti saya lapor, pasti ketemu. Ya bahkan di beberapa kesempatan saya dijemput. Nah ini sekali lagi ada kisah lucu. Ke Bandung lah saya. Kang, izin saya lagi di Bandung, dijemput lah. Kan orang kampung tidak pakai apa namanya sabuk pengaman. Nah gitu. Ki ada polisi Ki. Buru-buru lah saya Pak Wastang gitu kan. Dah kena tangkap lah akhirnya kami kena razia. Bayarlah kawan tuh. Ah, jadi maksud saya itu tambah berkesan gitu. Memang lah aku kira marah ya orang kampung nih gitu. Kan beda. Ah itulah. Kena razia lah kami itu di Bandung. Bayarlah Kang Ilham tuh 250.000. Ah sampai begitu kawan-kawan. Dan akhirnya banyak brainstorming, banyak suntikan PC pada waktu itu. Ya selain Abi, beliau berikan ke saya. Nah bahkan waktu terakhir saya ketemu beliau, saya lapor. Alhamdulillah Kang, ini poin-poin yang waktu itu pernah dikasihkan PR saya sudah diwujudkan Allah semuanya. Begitu kawan-kawan. Nah, ini bagian dari apa juga? Bagian dari berproses, bagian daripada validasi keimanan. Ya, banyaklah lagi workshop-workshop yang diikuti. Ikut workshopnya Pak Budi Isman, ya kelas CEO. Nah, banyak teman-teman ya. Dan akhirnya itu yang ya banyak tak kelihatan bahwa kita itu sudah lama berprosesnya, investasinya ada leher ke atas. Belajar. Nah, yang sudah belajar berarti PR-nya banyak-banyak praktek. Ya. Jangan takut. Orang praktek itu pasti mengalahkan orang yang tidak praktek walaupun ilmunya banyak. Dengan praktek itulah juga waktu itu saya tahu keilmuan apa saja yang dibutuhkan. Tapi kalau teman-teman nyedot ilmu ya tapi tidak praktek, itu tuh enggak apa namanya ya, kurang lah. Nah, kalau praktek tak dapat ilmu, kita butuh ilmu ini lagi, butuh ilmu lagi, butuh ilmu lagi. Dan ini penting buat para perintis. Kadang kita ini baru awal-awal saja sudah langsung berpikirnya, mana timnya? Mana alat-alatnya nih? Butuh support. Padahal di awal itu kawan-kawan kalau bisa dikerjakan, kerjakanlah dari A sampai Z. Ini ada Bang Isbik nih. Nah, ya. Bang Isbik kawan-kawan sendiri. Ini umurnya sama dengan kawan-kawan. Siapa di sini kelahiran 2000? Nah, banyak beliau lahirnya kelahiran 2000. Ya, masih single. Jadi beliau ini, Bang Isbik ini sekarang dapat amanah untuk ngurus bimbel priority yang ada di Pontianak. Ya, beliau baru 6 bulan yang lalu, baru 6 bulan ya, bergabung sama priority. Alhamdulillah sudah tembus challenge 1,2 miliar kawan-kawan. Mendatangkan santri. Kalau kita santri, kalau di sana itu ya peserta didik lah di bimbel. Alhamdulillah beliau dikirim ke sini. Ya saya ngelihat oke, dia seorang, bimbelnya masih baru, belum ada timnya, dia gak ngiklan, ya nge-CS, kalau dapat iklannya kita tes, saya kenalkan saya Isbik katanya, dia gak agi. Nah itu kawan-kawan, itulah dulu yang persis juga kami lakukan. Saya negosiasi lahan, kemudian
ngawal orang tukang tebas lahan, ikut juga masang patok-patok. Kita juga yang ngambil gambarnya, kita juga yang ngedesainnya, kita juga yang ngiklankannya, kita juga nanti kalau ada orang tertarik ngechatnya, kita juga jadi CS-nya. Kalau orang mau survei, kita juga nemankan surveinya. Kalau sudah itu closing, kita juga yang bikinkan kwitansinya. Habis itu ngurus sertifikat pemecahannya, kita juga melakukannya. Itu kawan-kawan. Sehingga akhirnya kalau ini tugas kita serahkan ke orang lain, ya selesai. Memang perintis seperti itu. Nah, jadi bukan pelit. Biasa kan orang pelit nih, ada kita disupport nih, nah gitu. Nah, tapi kalau yang mau menguasai A sampai Z, begitulah kira-kira polanya. Saya baru teringat gak ibroh dari Bang Isbik. Oh iya begitu. Beginilah mestinya nih. Nah, gitu. Nanti kalau ini sudah pernah dikerjakan, pelan-pelan ada yang didelegasikan, ada yang disupport oleh tim. Nah seperti itu. Ini kawan-kawan ya, inti dari ya core of the core dari materi hari ini. Saya mau ngajak kawan-kawan produktivitas. Produktivitas ini bentuk dari validasi iman, validasi keimanan. Maka PR-nya yang mungkin masih belum jelas job desk-nya, ya silakanlah tuliskan mau ngerjakan apa nih di tahun ini, ya. Yang masih bingung konsultasi, harus ada sesuatu yang berbeda yang kita lakukan kawan-kawan. Rugi kalau kita hanya ngalir saja, ya. Karena yang kalau ditanya apa Bang yang kita sekarang tidak punya, waktu kawan-kawan. Yang tidak bisa kembali itu waktu. Ya, ada terakhir sebelum penutupan saya mau bacakan ya, ini ada perkataan Ali. Manusia produktif adalah manusia yang selalu melaksanakan pesan Sayyidina Ali. Sesungguhnya umurmu adalah waktu di mana engkau menggunakannya. Artinya apa kawan-kawan? Jangan pernah kita sia-siakan waktu, tidak akan pernah berulang. Yang masih muda mumpung masih muda, masih energinya besar, tidak mudah letih, tidak mudah lelah. Tapi kalaulah kawan saya juga heran kemarin jadi lucu juga saya sama Abi. Kalau mendengar laporan gitu ya, ada yang suka sakit bahkan sakitnya bergantian. Saya kata Abi, kita yang berkincah kok mereka pula yang sakit, nah gitu ya. Nah itu perlu dievaluasi. Jangan-jangan yang sakit itu bukan fisik kita, tapi yang sakit itu adalah pikiran kita. Dari pikiran kita larinya ke fisik kita kawan-kawan. Jadi letih, lemah, letoy, lunglai, tak bersemangat, tidak termotivasi. Jangan. Gitu. Mestinya yang sakit itu adalah orang yang banyak aktivitas. Tapi karena semangatnya, jadi semangat itulah kadang kawan-kawan yang membuat dia selalu tetap fit, tetap sehat. Nah maka apa yang jauh lebih penting, temukanlah strong why dari setiap pekerjaan yang kita emban sekarang, ya, sehingga akhirnya kita punya endurance, kita punya daya tahan, dan itulah nanti yang mengantarkan kawan-kawan ya muncul ke permukaan. Kalau tak mampu dari segi kepintaran, gunakanlah otot, gunakan tenaga kita dengan maksimal berkontribusi di ekosistem kita ini. Berkah selalu, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.